60 meter. Dan kita bertemu orka pertama. Paus ini mendiami perairan yang relatif dangkal di hampir semua laut dan samudra di dunia. Tahukah kamu bahwa orka adalah predator puncak? Artinya, orka tidak punya musuh alami dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pada kedalaman 70 meter, kita bertemu dengan hiu paus, spesies ikan terbesar yang diketahui dunia dengan berat mencapai 60 ton. Umurnya pun lumayan panjang, semoga panjang umur selalu ya. Hiu paus bisa hidup sampai sekitar 130 tahun. Sekarang, lihatlah keluar. Jika kamu melihat penyelam scuba, artinya dia adalah seorang profesional. Karena pada kedalaman 100 meter, mereka harus sangat berhati-hati agar tidak terkena penyakit dekompresi. Penyakit ini terjadi jika kamu naik terlalu cepat ke permukaan. Dan jika beruntung, kamu juga bisa melihat gurita Pasifik raksasa. Dia tinggal di perairan dingin mulai sedalam ini dan sampai kedalaman 2000 meter. Sekarang, kita memasuki bagian samudra yang gelap. Pada kedalaman 150 meter, hanya 1% cahaya dari permukaan yang sampai ke sini. Sisanya diserap oleh air. Segala sesuatu yang lebih dalam dari sini akan menjadi semakin gelap. Hei, lihat! Pada kedalaman 200 meter, ada oarfish raksasa yang mengitari kapal selam kita. Makhluk ini diyakini sebagai penyebab dari semua penampakan ular laut. Dan banyak yang salah kaprah. Terkadang mereka berenang ke permukaan dan menakuti para pelaut dan perenang. Tidak heran, panjang ikan ini bisa sampai 11 meter. Pastinya cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Oke, sekarang kita berada di kedalaman 300 meter. Dan sebentar, makhluk besar apa yang ada di luar sana itu? Oh, aku tahu, itu kepiting laba-laba Jepang. Kamu bingung kenapa laba-laba? Tuh, lihat saja kaki mereka. Dan jawabannya akan datang kepadamu tanpa butuh petunjuk lain. Ini, tubuh kepiting seperti ini biasanya hanya selebar setengah meter. Mari masuk lebih dalam. Dan di kedalaman 500 meter, kamu akan melihat paus biru terakhir. Tidak, bukan paus biru terakhir di dunia. Maksudku, ini adalah jarak terdalam yang bisa mereka tempuh. Paus biru tidak benar-benar perlu menyelam sampai sedalam ini untuk mencari makanan yang sudah berlimpah di perairan dangkal. Tapi mereka masih mampu. Sepertinya mereka hanya ingin memamerkan kehebatan. Mau bagaimanapun, mereka adalah makhluk terbesar dalam sejarah bumi. Baik di samudra maupun di darat. Shh, kamu mendengar ini? Ini adalah suara yang dibuat paus sirip untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dari jarak berkilo-kilometer. Mereka bisa melakukan ini berkat saluran SOFAR atau saluran laut dalam yang umumnya dimulai dari 600 meter tapi kedalamannya dapat bervariasi. Ini adalah lapisan air yang kecepatan suaranya paling rendah dan gelombang suara dapat bergerak ribuan kilometer sebelum menghilang. Pada kedalaman 830 meter, kita telah mencapai titik tempat Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Tidak akan mungkin menunjukkan ujungnya ke permukaan jika diletakkan di bawah air. Hei, ayo kita coba. Sekarang kita memasuki bagian samudra yang sangat menarik. Di sini tidak ada sinar matahari. Bayangkan makhluk dengan mata sebesar frisbee. Paus sperma memburu monster ini, tapi mereka dijamin mampu melawan balik. Melihat mereka bertemu adalah pemandangan yang menegangkan. Dan disinilah kegelapan pekat akhirnya menyelimuti kita. Zona tengah malam. Tekanan di sini sangat besar sehingga jika kamu entah bagaimana bisa sampai ke sini tanpa kapal selam, kamu akan hancur dalam beberapa detik. Dan lebih malangnya lagi, tanpa melihat apapun, pasti tidak mau kan? Kembali ke topik. Di kedalaman 1100 meter terdapat Mata Barat, salah satu gunung berapi samudra terdalam di dunia. Letusan terakhirnya terjadi pada tahun 2009 dan bahkan direkam oleh kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh. Di kedalaman 1280 meter, kita melihat hiu putih besar yang ganas. Predator ulung ini adalah jagoan di kedalaman ini. Penglihatan mereka agak buruk dan mereka bergerak menggunakan indera ciuman. Jadi, mereka sama sekali tidak membutuhkan sinar matahari untuk memburu mangsa.
Aku tidak melihatmu, tapi tetap akan memakanmu. Selain itu, penyu belimbing, penyu terbesar di dunia, menyelam di kedalaman yang sama. Apa mereka sengaja menyelam sampai sini untuk bermain dengan hiu putih besar? Wah, lihat jala-jala besar itu. Kita sekarang berada di kedalaman 1.500 meter, tempat metode penangkapan ikan bernama menangkap semua digunakan. Jala di sini akan diseret di sepanjang dasar samudra, menangkap apa saja yang kurang beruntung di sana. Mengenai seberapa merugikannya metode ini bagi kehidupan samudra, biar kamu sendiri yang menilai. Pada kedalaman 1.830 meter, jika berada di Grand Canyon, kita akan duduk di titik terendah dan terdalamnya. Bayangkan semua curug di sana terisi penuh oleh air, maka seperti pemandangan di sini. Nah, jika kita benar-benar berhati-hati, pada kedalaman 2.000 meter, kita akan melihat ikan naga hitam. Makhluk yang bagaikan muncul dari mimpi buruk ini tinggal di bagian samudra yang dalam dan gelap. Dan percayalah padaku, lebih baik dia tetap di sana. Bentuknya mirip makhluk dari film horor dan aku lebih suka jika kita tidak berpapasan dengannya di permukaan. Pada kedalaman 2.250 meter, kita harus berpamitan dengan paus sperma. Ini adalah titik terdalam yang bisa mereka selami. Dan mereka memang tidak punya urusan untuk menyelam lebih dalam lagi. Mungkin kalau mereka berburu ikan naga hitam atau justru mereka yang diburu. Mustahil, perbedaan ukuran mereka terlalu besar. Panjang paus sperma bisa mencapai 19 meter yang menjadikannya paus bergigi terbesar di dunia. Tidak banyak makhluk laut bisa melawannya. Semoga kapal selam kita punya lampu sorot yang kuat ya. Karena tanpanya, kita tidak akan bisa melihat keindahan terumbu karang samudra dalam yang super indah di kedalaman 3.000 meter. Terumbu karang ini dapat ditemukan di setiap samudra dan sayangnya tidak bisa dilihat tanpa peralatan khusus untuk menyelam di samudra dalam. Oke, mari terus melangkah lebih dalam. Dan di kedalaman 3.700 meter, kita mencapai kedalaman rata-rata samudra dunia. Mulai sekarang, perjalanan menuju kedalaman yang sebenarnya dimulai. Dasar samudra rata-rata telah kita lewati, jadi sekarang saatnya menyelami celah terdalam. Pada kedalaman 4.500 meter, monster dari mimpi buruk terburukmu muncul di sini. Anglerfish misalnya, akan membuat siapapun bergidik ngeri. Giginya yang panjang dan bengkok, serta antena di kepalanya untuk memikat mangsa, sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut, bahkan di hati orang-orang yang paling berani. Tapi yang lebih mengerikan, mungkin adalah makhluk yang disebut swallower hitam. Itu adalah monster mirip belut yang memiliki perut super elastis dan mampu menelan mangsa yang ukurannya 2 kali lipat. Lihatlah ke bawah, dan kamu akan melihat bangkai kapal terdalam yang pernah ditemukan. SS Rio Grande di Atlantik Selatan yang tenggelam pada tahun 1941 dan mencapai kedalaman 5.760 meter. Tidak heran, kapal ini baru ditemukan 55 tahun kemudian. Sekarang, bagian samudra terdalam dan tergelap dimulai. Kita menyelam ke Palung Mariana. Menurut pengukuran resminya, Palung Mariana dimulai pada kedalaman sekitar 6.000 meter. Ini adalah area yang paling jarang dieksplorasi dan paling menarik bagi para ilmuwan dan petualang. Apa yang ada di dasarnya? Baiklah, kita akan melihatnya. Tapi selagi masih dalam perjalanan, aku akan menunjukkan hal-hal lain yang ada di sini. Misalnya, ini adalah ikan terdalam yang pernah ditemukan. Namanya ikan siput. Dan dia tinggal di kedalaman 7.900 meter. Tubuhnya tembus cahaya sehingga kamu bisa melihat menembus kulitnya. Ya, untungnya kita tidak mematikan lampu. Bentuk makhluk mungil ini ternyata sangat imut bagi makhluk yang mampu menahan tekanan sekuat ini. Jangan lewatkan BIP spesial Ramadan Extra. Makin rendah dan dalam, kamu tidak akan melihat jenis ikan atau hewan vertebrata apapun di sini. Tekanannya terlalu besar untuk makhluk-makhluk tadi. Tapi ada udang dan invertebrata lainnya. Belum lagi mikrob yang dapat hidup bahkan di bagian terdalam samudra. Dan bagian terdalam itu adalah kedalaman Challenger. Ini adalah bagian bawah Palung Mariana dan kedalamannya 10.927 meter. Ya, kita telah sampai di bagian paling bawah bumi. Tak banyak orang yang pernah ke sini dan tak banyak juga yang diketahui tentangnya. Tapi para ilmuwan tidak akan berhenti dan ada harapan kita akan segera menemukan rahasia
Mall pelayanan publik didirikan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan. Sebelumnya, kantor layanan pemerintah terletak terpisah-pisah sehingga memakan waktu dan biaya. Belum lagi kesan birokrasi yang berbelit dan fasilitas yang belum ramah kepada masyarakat. Namun kini, pelayanan pemerintah telah bertransformasi. Pemerintah berusaha menghapus kesan birokrasi yang rumit dengan pusat pelayanan yang modern, cepat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Sejumlah unit pelayanan perizinan dan non-perizinan diintegrasikan dalam satu gedung mall pelayanan publik. Mulai dari layanan kependudukan, pajak, layanan kepolisian, BPJS, perizinan usaha, imigrasi, hingga kantor urusan agama yang juga menyediakan bilik pernikahan serta unit layanan lainnya. Lahirnya konsep mall pelayanan publik terinspirasi dari Public Service Hall milik Georgia dan Hasan Sitmat di Azerbaijan. Sejak tahun 2017, Kementerian Pan-RB melakukan kerjasama dengan kedua negara tersebut untuk mengembangkan konsep pelayanan serupa diterapkan di Indonesia. Kabupaten Banyuwangi, DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Batam menjadi pionir berdirinya mall pelayanan publik di Indonesia. Membangun mall pelayanan publik tidak semudah membalik telapak tangan. Ada 5 tahap utama yang harus dilakukan, yaitu koordinasi pelayanan, pengaturan mekanisme kerja mall pelayanan publik, penyiapan sarana prasarana dan SDM, penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama, serta peresmian. Dalam perjalanannya, mall pelayanan publik dikemas menjadi pusat pelayanan publik yang ramah kaum rentan. Sarana bagi ibu hamil dan menyusui, kaum disabilitas, dan lansia harus disediakan. Beberapa fasilitas yang juga tersedia adalah counter layanan, tempat bermain anak, ruang laktasi, fasilitas disabilitas, ATM center, meeting room, toilet, dan pojok baca. Pada masa pandemi COVID-19, mall pelayanan publik berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan. Tak hanya itu, ada berbagai langkah dan inovasi pelayanan pada tiap mall pelayanan publik untuk mengurangi penularan COVID-19. Hingga awal tahun 2021 telah beroperasi 35 mall pelayanan publik yang tersebar di berbagai penjuru tanah air. Dengan adanya ini benar-benar sangat membantu, efisien sekali dan mudah sekali prosedurnya, sangat gampang sekali, saya suka. Nah, kalau di mall pelayanan publik ini enaknya adalah sekarang ini kita lebih compact di sini, jadi semua lebih cepat di sini, jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Kenapa? Karena saya nggak harus berpindah-pindah tempat. Di mall pelayanan publik ini, pelayanannya sungguh sangat cepat, kurang dari 10 menit, pelayanannya sudah siap. Mall pelayanan publik Debak. Mall pelayanan publik, mantap Pak! Mall pelayanan publik amazing. Mall pelayanan publik adalah bentuk nyata dari reformasi birokrasi. Dari mall pelayanan publik, negara hadir untuk masyarakat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya teman-teman kelas 61 ya. Untuk P3 Pajak, jumpa lagi kita pada siang hari ini yang berbahagia pada pertemuan jarak jauh yang kelima untuk mata kuliah organisasi dan tata kerja. Ya, sekilas saya lihat sudah hadir semua teman-teman, mudah-mudahan semuanya sehat nih, semangat, sehat, walaupun saya nggak semangat sebetulnya. Kenapa? Karena baru dapat informasi, saya udah tahu sih gitu, kalau THR dan gaji 13-nya hanya gaji pokok saja gitu ya. Jadi buat keluarga kalian, ayah ibu yang juga nanti akan mendapat THR dan gaji 13 harus siap-siap nih karena tidak dicantumkan atau tidak memasukkan tunjangan kinerja seperti tahun-tahun sebelumnya. Kan kita udah pelajari itu ya kemarin, jadi hanya mendapatkan gaji pokok saja gitu. Ya, nggak apa-apa lah, mudah-mudahan ini semua adalah ya, hal yang terbaik buat bangsa ini ya, teman-teman semuanya. Siap, hari ini kita mau belajar tentang salah satu submateri juga yang menarik menurut saya, yaitu mengenai pelayanan publik. Tadi sudah saya berikan video pengantar ya, yang video pertamanya nanti kita akan bahas tentang kapal selam tadi ya, kita menyelami samudra, kemudian hari ini kita menyelami tentang pelayanan. Kita masuk ke pelayanan publik atau public service. Ini halnya banyak sekali yang bisa dikaji tentang pelayanan publik. Silakan kelompok penyaji yang sudah siap, kita beri tepuk tangan yang meriah. Mereka akan memaparkan materi mereka tentang public service. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, mohon izin sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Pak Reza dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai pelayanan publik. Nah, sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Agnes, nomor absen 1. Selanjutnya ada saya sendiri, Sidi, nomor absen 2. Ada Ataya, nomor absen 9. Ada Iren, nomor absen 19. Nabil, nomor absen 24. Dan Tunjung, nomor absen 28. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi saja. Pertama, saya akan membahas mengenai apa itu pelayanan publik. Next. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Nah, sepertinya ada sedikit kendala dengan slide. Nah, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik ini, ada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh penyelenggara. Mohon izin sebentar, Pak. Sepertinya agak terkendala di slide-nya. Ya, silakan. Kalau enggak yang ya, oke. Nah, dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini harus berasaskan beberapa hal. Nah, yang pertama itu adalah kepentingan umum. Setiap pelayanan publik tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Yang kedua itu adalah kepastian hukum. Ini untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban dalam pelayanan publik. Berikutnya ada kesamaan hak.
yaitu penyelenggara tidak boleh membedakan suku, ras, agama, golongan, gender maupun status ekonomi dari penerima layanan. Selanjutnya ada keseimbangan hak dan kewajiban. Pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban ini harus seimbang, baik untuk pemberi layanan maupun penerima layanan. Selanjutnya ada keprofesionalan, di mana penyelenggara layanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya. Selanjutnya ada partisipatif, yaitu mengajak peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, serta harapan dari masyarakat, misalnya melalui pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Asas berikutnya yaitu persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, yaitu penyelenggara harus memberi pelayanan secara adil bagi setiap penerima layanan. Selanjutnya adalah asas keterbukaan. Masyarakat sebagai penerima pelayanan publik harus dapat mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan ini secara mudah. Selanjutnya ada akuntabilitas, yaitu penyelenggara harus dapat mempertanggungjawabkan pelayanan publik yang dilaksanakan. Berikutnya ada fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Nah, asas ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan juga keadilan bagi seluruh penerima layanan. Karena bagi kelompok rentan tentunya ada kondisi khusus sehingga perlu adanya fasilitas tertentu untuk membuat seluruh penerima layanan merasa nyaman. Berikutnya ada ketepatan waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik ini harus dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan asas yang terakhir adalah kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Semua pelayanan publik yang dilaksanakan harus dilaksanakan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Nah, semua asas ini sifatnya akumulatif. Jadi, semua asas ini harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan pelayanan publik. Berikutnya saya akan masuk ke contoh pelayanan publik yang bisa kita amati sehari-hari. Yang pertama itu adalah contoh pelayanan publik yang gratis atau tidak dipungut biaya. Nah, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran, dan pembuatan akta kematian. Nah, ini diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya ada layanan perpajakan. Segala layanan perpajakan yang diselenggarakan oleh DJP tidak dipungut biaya. Dan berikutnya ada layanan laporan kepolisian di SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, di antaranya seperti misalnya pelaporan kehilangan atau pengaduan dugaan tindak pidana. Untuk selanjutnya mengenai contoh pelayanan publik yang berbayar akan dijelaskan oleh rekan saya Nabil. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan terkait pembahasan CD. Oke, pertama yang berbayar. Nah, berbayar ini berarti kan sangat terkait langsung dengan yang namanya biaya atau tarif. Nah, biaya atau tarif ini memang besarnya sebelumnya memang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat sendiri. Artinya di sini penyelenggara pelayanan itu menetapkan dengan rancangan ya. Jadi dirancang dulu sebelumnya dan ditetapkan dan memang pembahasannya tersebut dilakukan dengan masyarakat beserta penyelenggara. Jadi masyarakat harus ikut turut serta untuk hadir dan memang berpengaruh terhadap hal-hal tersebut. Jadi masyarakat ini bukan masyarakat yang sembarangan, yang memang masyarakat ini yang mengerti akan hal-hal terkait dan memang tokoh masyarakat agar memang dapat diterima secara di seluruh kalangan masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Jadi biaya tarif ini kalau misalnya ditetapkan oleh instansi pemerintahan terkait pusat, itu biaya tarifnya itu ditetapkan di Permen atau peraturan menteri. Kalau misalnya daerah itu ditetapkan oleh Perda, peraturan daerah. Kayak misalnya pembuatan SIM itu sudah ditetapkan seperti itu, listrik air, pusat umum, BPJS Kesehatan terkait iurannya juga kurang lebih keseluruhannya sudah ditetapkan di Perda atau di Permen, tergantung instansi pemerintahan apa saja. Oke, next. Baik, di sini ada standar pelayanan yang tadi saya singgung, itu biaya, itu ada salah satunya di standar pelayanan adalah poin-poin dari salah satu standar pelayanan. Nah, sebuah standar pelayanan itu, sebuah pelayanan itu dapat dikatakan pelayanan publik apabila telah memenuhi standar-standar pelayanan yang memang ada di sini, ada 14 poin. Dan itu mengukur kualitas pelayanan tersebut, di mana pelayanan itu kan harus
mungkin murah, mudah, cepat, terakurasi, dapat dinilai dengan standar layanan yang ada di 14 poin ini. Nah, yang pertama dasar hukum. Jadi dasar hukum itu adalah peraturan perundang-undangan yang memang menjadi payung hukum atau menjadi pedoman terkait penyelenggaraan pelayanan. Dasar hukum yang memang kita anut itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang tentang pelayanan publik, itu menjadi pedoman kantor instansi pemerintahan terkait apapun ya baik pusat maupun daerah yang menyelenggarakan pelayanan publiknya. Lalu ada PP 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 yang tadi tentang pelayanan publik. Lalu ada Permen Pan RB sorry agak langsung dengan batuk ya. Nomor 35 tahun 2012 itu tentang penyusunan SOP. Jadi dijelaskan ya karena di sini memang ada poin SOP, jadi memang dasar hukumnya itu ada terkait Permenpan RB. Lalu kalau misalnya di DJP sendiri itu ada Per 02 tahun 2017 itu tentang standar pelayanan di tempat pelayanan terpadu di kantor pelayanan pajak. Itu sampai dijelaskan terkait standar operasional prosedurnya, dari mulai standarnya terkait bahkan sampai apabila ada kendala misalnya. Seperti itu dijelaskan secara rinci. Lanjut ke persyaratan. Nah, persyaratan itu adalah mungkin syarat yang memang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan yang formal ya, baik persyaratan teknis maupun administrasi. Kalau teknis itu yang memang berhubungan dengan mungkin prosedurnya ya, tahapan-tahapannya. Kalau misalnya administrasi itu yang mengisi formulir atau segala macam yang memang file-file yang diadministrasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, langsung lanjut ke nomor 3 atau C, itu sistem mekanisme dan prosedur. Nah, sistem mekanisme prosedur itu sebenarnya sudah diatur di PP nomor 96 tahun 2012. Itu ada tentang tata cara pelayanan yang memang dibakukan bagi pemberi pelayanan dan penerima pelayanan, termasuk pengaduannya. Jadi sistem mekanisme dan prosedur itu memang pengertiannya terpisah-terpisah dan memang memiliki pengertian sendiri, yaitu kalau misalnya sistem itu meliputi rangkaian mekanisme dan prosedur, sedangkan mekanisme itu adalah cara melaksanakan pekerjaan yang memang seefisien mungkin, seperti syaratnya, outputnya, terus jangka waktunya, itu termasuk mekanisme. Lalu prosedur itu adalah tahapan-tahapan seperti teknisnya, untuk dari proses tahapan awal sampai akhirnya, kurang lebih seperti itu untuk sistem mekanisme dan prosedur. Lalu ada jangka waktunya ini jelas ya, karena memang standar pelayanan perlu ada namanya jangka waktu penyelesaian. Jangka waktu yang penyelesaian ini memang diperlukan untuk proses pelayanan tersebut. Kayak contohnya misalnya kalau misalnya cetak ulang NPWP itu ada jangka waktunya, cetak ulang SKF, surat keterangan fiskal itu ada jangka waktunya, cetak ulang surat pengukuhan PKP itu memang ada jangka waktunya 1 hari setelah BPS diterima. Jadi dulu juga pas PKL juga pernah mengalami ya untuk cetak ulang NPWP, jadi memang ada jangka waktu tersendiri untuk dikukuhkan sebagai standar pelayanannya. Lalu ada biaya tarif. Nah, biaya tarif yang saya singgung tadi, memang biaya tarif itu adalah biaya atau ongkos yang memang berdasarkan kesepakatan masyarakat dan penyelenggara itu terjadi. Di mana biaya tarif ini itu sebelumnya itu harus dibahas dulu. Apabila pembahasannya ada tanggapan atau masukan, itu bisa diulang lagi atau diberi masukan dengan jangka waktu tertentu yang memang diatur di PP nomor 96 tahun 2012. Next ke produk pelayanan. Nah, produk pelayanan cukup jelas ya, memang produk pelayanan adalah hasil dari pelayanan tersebut terkait apa yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Jadi produk pelayanan kalau misalnya NPWP ya cetak NPWP, kalau cetak NPWP misalnya produk pelayanannya NPWP. Kalau misalnya konsultasi perpajakan, produk pelayanannya kepuasan atas konsultasi tersebut. Gitu-gitu kurang lebihnya gitu-gitunya seperti itu. Lanjut ke sarana, prasarana, dan atau fasilitas. Berarti cukup jelas juga ya, ini adalah mungkin peralatan yang menunjang atau yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan. Misalnya kalau mungkin yang jauh contohnya di kafe, komputer, meja, kursi, internet, dan segala macamnya, itu termasuk sarana, bahkan termasuk sarana fasilitas yang digunakan oleh kelompok disabilitas atau kelompok rentan. Seperti kalau misalnya di rumah sakit itu ada kursi roda, ada ranjang rumah sakit, seperti itu kurang lebihnya. Lalu ada kompetensi pelaksana. Kompetensi pelaksana ini lebih kepada kualifikasi pelaksana ya. Jadi bahasa lainnya adalah kualifikasi pelaksana. Jadi memang kompetensi pelaksana ini adalah kemampuan pelaksana yang memang harus dimiliki pelaksana terkait pengurusan bidangnya. Jadi meliputi pendidikannya, mungkin keahliannya apa, terus keterampilannya dan pengalaman-pengalamannya itu perlu nilai lebih lanjut dengan standar pelayanan kompetensi pelaksana. Lanjut ke pengawasan internal. Pengawasan internal lebih jelas karena pengawasan internal ada eksternal. Jadi kalau pengawasan internal itu ya jelas pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal, di mana pengendalian atau kontrol yang dilakukan itu oleh pimpinan satuan kerja atau atasan secara langsung. Kalau pengawasan eksternal itu dilakukan oleh misalnya masyarakat, pengaduan masyarakat, atau mungkin pengaduan melalui ombudsman dan ombudsman yang mengontrolnya, dan di DPR juga, dan itu tertera di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009.
Lalu ada penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Nah, hal itu tuh adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan yang dibahas dan dibakukan beserta tindak lanjutnya. Jadi sebelumnya itu kan memang berawal dari rancangan pelayanan yang memang dibahas tadi oleh penyelenggara dan masyarakat. Setelah itu apabila rancangan ini sudah dibahas dan memang selesai, lalu dilanjutkan dengan berita acara atas rancangan tersebut. Nah, setelah berita acara tersebut selesai ditandatangani, maka rancangan pelayanan itu wajib dipublikasikan ya teman-teman, maksimal 5 hari sejak berita acara tersebut telah ditandatangani. Nah, di sini masyarakat dapat memberikan tanggapan atau masukan maksimal 7 hari itu sejak publikasi tersebut. Jadi publikasi yang tadi atas berita acara itu dapat dilakukan tanggapan ataupun masukan ataupun saran. Jadi ada penanganan pengaduan, ada saran dan masukan. Jadi terpisah ya teman-teman. Jadi saran dan masukan itu pada saat di mungkin jam-jam waktu-waktu tertentu, periode-periode tertentu di mana harus memiliki gap waktu yang khusus. Tapi kalau penanganan pengaduan itu mungkin setelah adanya tadi tanggapan, kalau tanggapan itu sudah diselesaikan itu ada namanya perbaikan oleh penyelenggaranya, itu maksimal 14 hari sejak batas akhir tanggapan itu berakhir. Ya, setelah itu baru rancangan yang diperbaiki dapat ditetapkan menjadi surat pelayanan, dan memang untuk penanganan pengaduannya itu setelah rancangan yang sudah diperbaiki selesai. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut untuk SOP penanganan pengaduannya. Lanjut ke jumlah pelaksana. Jumlah pelaksana itu sebenarnya jumlah pelaksana itu kan ketersediaan pelaksana sesuai dengan beban kerjanya. Jadi kalau di KPP itu kalau contohnya ya itu sudah ada mungkin diatur gitu ya, mungkin yang mengaturnya adalah subbagian murid patokan internal yang di mana outputnya itu daftar tiket gitu. Paling kalau misalnya kendala-kendala atas ketersediaan jumlah pelaksana yang sesuai dengan beban kerjanya itu ketika pegawai itu tidak hadir atau terlambat. Jadi beban kerja yang terbebankan itu tidak semata-mata sesuai dengan apa yang diatur gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu ada jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Nah, untuk yang jaminan pelayanan ini, yang poin L dan poin M itu sebenarnya contohnya ada di maklumat ya teman-teman, maklumat pelayanan. Jadi untuk maklumat itu kan sebenarnya adalah pernyataan kesanggupan si penyelenggara pelayanan terhadap pelayanan yang diberikan. Artinya di sini bahwa di kesanggupan tersebut itu memberikan kepastian pelayanan, dan untuk poin 13 juga memberikan keamanan dan keselamatan pelayanan. Ujung-ujungnya memang untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan bebas dari bahaya, risiko, dan gangguan atas pelayanan. Contohnya maklumat pelayanan itu yang mungkin dicetak di reklamen terus dipajang di kantor instansi pemerintahan, itu dicetak biasanya dicetak atau mungkin dipahat, diukir sesuai dengan arsitekturnya, ditempel di dinding, teruskan maklumat pelayanan. Jadi seperti siap untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu. Untuk paragraf 1 itu mengarah ke poin yang L karena memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang 14 poin ini, yang A sampai N. Nah, untuk paragraf keduanya mungkin kayak siap diberikan sanksi apabila tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu adalah sebuah jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen, di mana agar memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguan. Lalu untuk evaluasi kinerja pelaksanaan, itu sebenarnya itu kan penilaian untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa benarkah pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan tersebut. Jadi kalau di PP nomor 9 tahun 2012 itu sudah diatur di mana untuk evaluasi kinerja tersebut itu wajib dilakukan secara rutin 1 tahun sekali oleh penyelenggara pelayanan. Nah, evaluasi tersebut itu dilakukan tinjauan ulang atas evaluasi tersebut minimal 3 tahun sekali. Sekali. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata mungkin. Thank you Nabil. Terus kok pelayanan publik di Indonesia ada yang bayar, ada yang gratis ya? Apa yang mendasari itu? Maksudnya kenapa pemerintah di satu sisi ada yang gratis, di sisi yang lain bayar?
Ya menurut saya mungkin karena balik lagi ya Pak, dalam rancangan untuk biaya tarifnya itu kan memang dirancang dan dibahas oleh masyarakat sendiri. Jadi artinya biaya tarif yang ada itu memang sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat tersebut. Jadi dinilai dari sejauh mana masyarakat itu dapat membayar, kurang lebih seperti itu sih Pak. Maksudnya kayak paspor tuh kan harus bayar. Mau dia ekonominya seperti apapun dia harus bayar, ya nggak sih teman-teman? Tidak memperhatikan kemampuan. SIM itu bayar nggak? Punya SIM bayar. Perpanjang STNK bayar. Nanti layanan perkantoran harusnya nggak bayar. Bikin akte nggak bayar. Gitu kan? Listrik bayar nggak? Bayar. Air bayar. Pajak air tanah bayar. Coba disinggung tadi kan Nabil bilang soal kemampuan masyarakat disesuaikan. Ada juga loh layanan yang tidak mengedepankan kemampuan masyarakat. Itu kira-kira seperti apa tuh maksudnya? Apa sih esensi dari public service, teman-teman? Kita belajar public management ya, tentang public service. Kenapa negara harus hadir? Satu, itu dulu. Untuk memberikan layanan. Dan kenapa negara harus memberikan biaya, harus memberikan tarif. Ini untuk menjawab public service. Izin menambahkan, apa boleh Pak? Ya, silakan. Kalau menurut saya, ada pelayanan yang dipungut biaya dan tidak dipungut biaya itu tergantung salah satunya faktor eksklusivitas. Nah, seperti misalnya untuk SIM, karena tidak semua orang pada akhirnya perlu SIM, maka SIM ini ada biayanya. Sedangkan seperti KTP itu kan setiap orang perlu punya KTP, sehingga dia eksklusivitasnya rendah. Jadi dia jatuhnya ke barang publik. Sehingga kamu mau bahas eksklusivitas apa ekskludebilitas? Eksklusivitas itu kan kamu mau bilang soal khusus atau semua dapat atau enggak gitu kan? Kalau semua dapat gitu, misalnya kayak KTP gitu, kenapa nggak perlu bayar saja biaya sama? Menurut kelompok penyaji, kemarin saya berikan modulnya tuh buat dibahas sebenarnya di revisinya. Kalau Anda baca itu pasti bisa menjawab langsung, teman-teman. Ya, tentang public service, pemerintah itu kan gini, service kelompok penyaji. Ada di Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah menjamin hak-hak warga negara pada pelayanan umum, iya kan? Pasal 27 sampai 34 ada hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Iya dong. Nah, dalam memberikan layanan tersebut, pemerintah itu punya peran untuk mengklasifikasi jenis barangnya. Kita udah belajar bahwa barang publik dengan barang private itu berbeda. Ya kan? Barang publik adalah barang yang diberikan dengan sumber dari APBN atau APBD atau partisipasi masyarakat atau kombinasi keduanya untuk menjamin kepentingan umum. Nah, konsepnya pertama, barang yang dimaksud dengan barang publik Anda harus tahu hari ini dia rivalry dan ekskludabilitasnya harus rendah. Artinya apa? Rival free itu artinya persaingannya tidak ada. Itu barang publik. Semua orang bisa mengakses itu. Tidak ada rival free. Ya. Kemudian ekskludabilitas berbicara tentang apa? Berbicara tentang ketika dia tuh dapat dikonsumsi. Ketika kamu pakai, saya juga tetap akan bisa pakai. Nggak akan habis. Eksludabilitasnya. Itu yang dimaksud dengan barang publik, teman-teman. Nah, tetapi ada yang kita kenal dengan ini ekonomi makro, kegagalan pasar. Mekanisme pasar itu tidak bisa menyediakan seluruhnya dalam satu waktu, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, ada peran pemerintah untuk bisa mengklasifikasi barang private menjadi barang publik. Misalnya jalan tol. Ya. Jalan tol itu kenapa dibebankan? Karena biaya yang kita timbulkan itu sangat mahal untuk dinikmati oleh segelintir. Paham ya, teman-teman ya?
Itu jadi menggeser barang private menjadi barang publik. Itu ada peran pemerintah. Bisa klasifikasikan itu. Ya, menggeser barang private menjadi barang publik karena kegagalan pasar. Kegagalan pasar ini artinya ketika tidak dibuat oleh pemerintah itu mahal, nggak ada yang mampu. Itu mekanisme pasar karena ada proses pasar di sana. Yang bisa menyediakan dia harus bisa menyediakan sesuatu yang dibeli. Kemudian ada lagi masalah seperti free rider. Ya, ini kita bicara tentang kemampuan public service pemerintah untuk bisa memberikan kebijakan protective regulatory dan competitive regulatory. Maksudnya apa? Artinya kalau protective regulatory, pemerintah itu bisa membatasi ruang gerak individu agar tidak mengganggu orang lain. Ya, SIM. Kamu boleh jalan bawa mobil, punya SIM dulu. Supaya kalau kamu punya SIM, kamu artinya bisa bawa mobil bagi pemerintah. Kamu tidak mengganggu hak orang lain. Bayangkan kalau tidak ada SIM, semua orang boleh bawa mobil, mengganggu hak orang lain. Anda bisa menabrak orang lain. Anda paham? Itu yang dimaksud dengan protective regulatory. Pemerintah hadir untuk melindungi, memproteksi ruang gerak orang lain untuk melindungi hak individu yang lain. Kemudian yang kedua, kompetitif. Kompetitif regulatory kita bicara tentang peran swasta. Bagaimana pemerintah bisa ya melindungi sektor swasta yang tidak semena-mena. Jelas banget, teman-teman, supaya tidak semena-mena. New public service bicara tentang yang dulunya mahal menjadi lebih murah. Misalnya pendidikan. Pendidikan itu mahal kalau yang nyediain swasta. Pemerintah hadir untuk menggeser pendidikan itu menjadi barang publik. Paham? Ya, pendidikan, ke listrik, air. Air itu ada yang PDAM, BUMN, ada yang swastanya, teman-teman. Ya kan? Nah, itu juga pemerintah hadir dalam rangka untuk competitive regulatory. Ya. Nah, yang terakhir jelas bahwa prinsip dari public service adalah partisipatif. Negara yang sedang berkembang itu teman-teman tidak bisa memberikan suatu seluruh layanan tanpa partisipasi dari masyarakat. Sehingga dipandang perlu untuk adanya partisipasi masyarakat. Bisa dalam bentuk subsidi maupun pembiayaan. Misalnya perizinan tadi, paspor, jelas. Biaya yang dikeluarkan pemerintah sangat besar. Ya, tadi juga ada protective regulatory. Nggak boleh semua orang punya paspor karena akan mengganggu individu orang lain. Bayangkan semua orang terbang bebas gitu ya, mobilitas sangat bebas, sangat mengganggu border, sangat mengganggu permasalahan human trafficking. Makanya ada paspor, berbiaya, dibiayakan. Itu namanya protective regulator. Itu paspor. Ya, banyak sekali ya pelayanan. Nah, cukup menjawab kenapa ada biaya dan tarif, kenapa ada yang tidak. Pemerintah melalui pemerintah ini sekarang sudah new public service, berusaha untuk menggeser barang-barang yang sebetulnya mahal, kita sedang mencoba untuk jadi publik. Pendidikan, misalnya. Iya kan? Nah, walaupun tidak semuanya saat ini. Ada yang masih bayar, ada yang sekolah negerinya sudah gratis. Clear ya penjelasannya? Oke, dilanjutkan. Silakan. Selanjutnya yaitu unsur pelayanan publik. Terdapat 3 unsur dalam pelayanan publik, yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima pelayanan, dan kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Unsur yang pertama yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik. Organisasi penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Contohnya yaitu lembaga BPOM, lembaga BPJS Kesehatan, Dispenduk Capil, dan lain-lain.
Kemudian yang kedua, penerima layanan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan. Contohnya, orang-orang yang ingin membuat KTP, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, dan kerjasama antar organisasi. Misalnya kerjasama antara pemerintah daerah dan dinas kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Misalnya saja penyediaan obat-obatan. Kemudian yang ketiga, yaitu kepuasan pelanggan penerima pelayanan. Unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan. Next. Oke. Kemudian ada penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama yaitu standar pelayanan, seperti yang telah dijelaskan oleh Nabil tadi. Standar pelayanan ini disusun dan diselenggarakan oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan seperti mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Kemudian yang kedua yaitu maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Maklumat pelayanan berisi pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem informasi pelayanan publik. Sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. Sistem informasi pelayanan publik ini bertujuan untuk memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Informasinya bisa dalam bentuk spanduk, layanan telepon, pesan layanan singkat, laman website, email, kotak pengaduan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, pengelolaan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik. Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan atau penggantian sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik tersebut. Nah, pelaksana wajib memberikan laporan kepada penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan. Atas laporan kondisi dan kebutuhan tersebut, penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik. Kemudian yang kelima yaitu pelayanan khusus. Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus tersebut dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Ada satu kelompok yang dapat difasilitasi dengan perlakuan khusus tertentu, yaitu kelompok rentan seperti lansia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, korban bencana sosial, serta penyandang disabilitas. Contohnya menyediakan antrian prioritas khusus lansia, layanan administrasi untuk membuat dokumen seperti KTP dan KK bagi korban bencana alam yang kehilangan dokumennya, dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada biaya atau tarif pelayanan publik. Biaya atau tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan atau masyarakat. Biaya atau tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini dibebankannya melalui APBN. Sedangkan biaya atau tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dibebankan kepada penerima pelayanan publik. Nah, penentuan biaya tersebut ditetapkan dengan persetujuan DPR dan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketujuh, perilaku pelaksana dalam pelayanan.
Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sesuai ketentuan, yakni diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas andal tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang dirahasiakan, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, tidak Ya, disingkat menyalahgunakan aja, Agnes. informasi. Bagaimana, Pak? Ya, disingkat aja. Itu kan bisa dibaca. Kamu cuma baca kan? Lihat aja. Ya, baik. Selanjutnya, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Seperti yang telah dijelaskan oleh Nabil tadi. Pengawas internal itu dilakukan melalui atasan langsung atau pengawas fungsional. Sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan melalui ombudsman, kemudian masyarakat berupa laporan dan pengaduan masyarakat, dan pengawasan oleh DPR dan DPRD. Sekian, Pak. Ada yang mau ditambahkan? Ya, lanjut dulu. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan pengaduan. Nah, masyarakat yaitu berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten atau kota. Nah, pengaduan itu bisa dilakukan atas, yang pertama tuh bisa atas penyelenggaraan pelayanan publik atau yang dilakukan oleh penyelenggara yang tidak sesuai dengan kewajiban dan melanggar larangan, atau bisa dilakukan atas pelaksana yang tidak melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan. Nah, ombudsman sendiri itu apa? Jadi ombudsman itu adalah lembaga negara yang berperan atau berfungsi untuk melakukan kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, bisa BUMN, baik itu pemerintah atau negara, BUMN, BUMD, badan swasta atau perseorangan yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan publik tertentu. Nah, berikut ini kan ada alur penyelesaian laporan atau pengaduan via ombudsman. Nah, yang pertama tuh di sisi kiri ada input. Nah, jadi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan bisa melakukan laporan atau didaftarkan registrasi. Nah, persyaratan laporannya itu harus pelapor itu harus warga negara Indonesia atau penduduk. Nah, lalu laporan itu harus memenuhi persyaratan, yaitu ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, lalu status pekerjaan, perkawinan, dan juga alamat lengkap pelapor. Selain itu juga harus ada uraian peristiwa yang ingin dilaporkan. Lalu jika sebelumnya harus sudah menyampaikan laporan pengaduan secara langsung kepada pihak terlapor dan atasan terlapor, tetapi belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya. Nah, maka itu bisa dilaporkan ke ombudsman. Nah, bisa juga atas inisiatif dari ombudsman itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada proses. Nah, setelah laporan dari masyarakat itu masuk, maka ombudsman akan melakukan seleksi laporan atau pengaduan. Nah, bagi laporan-laporan, jadi nanti ombudsman akan menyeleksi mana laporan yang dianggap sudah memenuhi persyaratan atau lengkap dan mana yang belum. Nah, atas laporan yang belum memenuhi persyaratan atau belum lengkap, maka ombudsman akan memberitahukan secara tertulis kepada pelapor untuk melengkapi laporannya paling lambat 30 hari sejak diberitahukan oleh ombudsman itu tadi. Nah, lalu jika laporan itu sudah dianggap lengkap atau sudah memenuhi persyaratan, maka oleh ombudsman akan dilakukan proses pemeriksaan, yaitu ada mediasi atau konsiliasi, lalu ada adjudikasi khusus. Nah, yang pertama ada klarifikasi tertentu akan meminta secara tulis kepada terlapor.
Nah, terlapor tuh harus memberikan penjelasan secara tertulis dalam waktu paling lambat tuh 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan penjelasan. Dalam waktu 14 hari itu tidak bisa dipenuhi, nah maka ombudsman tuh bisa untuknya bisa untuk kedua kalinya bisa meminta memenuhi penjelasan secara tertulis kembali. Namun bila untuk yang kedua kalinya tidak bisa dipenuhi lagi, maka terlapor akan nah, ombudsman bisa saya hari ini bertindak singkat dalam saja. objek pelayanan publik tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan. Nah, Saya doang atau suaranya saya hilang ya, teman-teman? Benar, Pak. Iya, Pak. Di saya juga, Pak. Hilang, Pak. Saya juga tadi pikir itu masih diklarifikasi tertulis. Maksudnya ini singkat aja kan, secara garis besar nih, habis itu apa gitu hasilnya. Lanjut aja dulu kali ya? Atau gimana? Silakan. Baik, jadi setelah seleksi laporan atau pengaduan dan diterima klarifikasi tertulis, nanti akan dilanjutkan juga dengan investigasi lapangan, lalu pemanggilan. Nah, dari ketiga kegiatan tadi akan diberikan rekomendasi atau saran. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan juga ada mediasi atau konsiliasi, serta adjudikasi khusus. Nah, dalam hal terjadi mediasi. Halo Ataya, apakah halo, sudah tersambung? Ya, silahkan udah kedengeran belum? dilanjutkan. Sudah. Oh, ya. Tadi sampai di pemanggilan. Singkat saja, Ataya. Kita nggak usah rinci ke ombudsman. Yang penting kamu tahu kalau ombudsman itu lembaga apa, dia proses pemeriksaannya ada segini, outputnya itu segini, gitu ya. Monitoringnya seperti ini. Jadi nice to know aja sebenarnya. Ya, boleh di next aja deh, coba yang mau dibahas lagi. Jadi tadi klarifikasi tertulis, investigasi lapangan, dan pemanggilan itu menghasilkan output rekomendasi atau jadi di slide ini ada pengaduan pelayanan DJP. Nah, di sini ada beberapa saluran pengaduan pelayanan milik DJP, yaitu bisa melalui telepon, fax email, lalu bisa melalui email, lalu ada kering pajak, juga bisa melalui pengaduan pajak.go.id, lalu bisa melalui juga www.pajak.go.id. Nah, tata caranya bisa dilihat di itu di Per 7 2009. Tata caranya ya Per 7 PJ 2019 tentang tata cara penyampaian pengaduan pelayanan perpajakan. Mungkin ada tambahan, Pak? Ya, lanjut aja dulu. Yang unik tadi kan ombudsman itu jadinya apa sih sebenarnya, lembaga apa sih Ataya? Dia mengawasi itu Pak, penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah atau negara. Ya, itulah tadi maksudnya pengawas eksternal dari pelayanan publik. Yang lucu adalah ombudsman lahir Undang-Undang 37 2008, ya, 1 tahun lebih awal dari Undang-Undang Pelayanan Publiknya yang 25 tahun 2009. Jadi buat dulu aturan tentang pengawasnya, baru kemudian buat dulu standar pelayanannya. Itu yang unik. Ya, boleh dilanjutkan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis SOP layanan unggulan Kementerian Keuangan di bidang perpajakan. Dalam KMK nomor 601/KM1/2020 tentang standar operasional prosedur layanan unggulan Kementerian Keuangan, terdapat 2 jenis SOP layanan unggulan Kementerian Keuangan di bidang perpajakan. Yang pertama, yaitu pelayanan permohonan surat keterangan fiskal atau SKF wajib pajak. Selanjutnya, SKF adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. Dalam prosesnya diawali dengan WP mengajukan surat permohonan SKF dapat melalui 2 cara, yaitu laman DJP dan yang kedua loket TPT di KPP atau KP2KP. Wajib pajak dapat menyampaikan surat permohonan SKF melalui loket TPT di KPP atau KP2KP apabila wajib pajak tidak dapat mengakses laman DJP. Kemudian pada proses akhirnya apabila wajib pajak mengajukan surat permohonan SKF melalui laman DJP akan diterbitkan ISKF atau mengirimkan notifikasi permohonan ditolak. Kemudian apabila wajib pajak menyampaikannya melalui loket TPT, maka petugas pajak akan mencetak SKF atau surat penolakan SKF yang kemudian akan diberikan langsung kepada wajib pajak, kuasa atau pihak yang ditunjuk atau pihak yang ditentukan oleh petugas pajak. Kemudian terdapat keluaran atau hasil output dalam pelayanan permohonan SKF wajib pajak ini. Apabila penyampaiannya secara online, maka outputnya adalah ISKF atau notifikasi penolakan SKF. Kemudian apabila penyampaiannya melalui loket TPT di KPP atau KP2KP sebelumnya, maka akan diterbitkan surat keterangan fiskal atau surat penolakan SKF. Selanjutnya tentang pemindah bukuan akan dipresentasikan oleh Tunjung. Baiklah, layanan unggulan di bidang perpajakan yang selanjutnya adalah pelayanan permohonan pemindah bukuan. Jadi, pemindah bukuan itu adalah proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan ke penerimaan yang sesuai. Misalnya karena dia ada kesalahan dalam pengisian SSP, SSPCP, ataupun pemindah bukuan karena jumlah pajak yang disetorkan itu lebih besar daripada jumlah yang seharusnya terutang, atau bisa juga karena sebab lain yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dasar hukumnya sendiri itu diatur dalam PMK nomor 242 tahun 2014 tentang tata cara dan penyetoran pajak. Jangka waktu penyelesaian permohonan pemindah bukuan itu paling lama 12 hari setelah permohonan diterima lengkap oleh kantor pelayanan pajak. Dan seperti yang sudah dijelaskan seperti di awal tadi, pelayanan perpajakan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Untuk SOP-nya sendiri, yang pertama itu wajib pajak mengajukan surat permohonan pemindah bukuan ke KPP atau lebih tepatnya ke loket TPT baik secara langsung ataupun melalui pos atau jasa pengiriman lainnya. Format surat permohonan pemindah bukuan ini nih dapat ditemukan dalam lampiran PMK 242 tahun 2014. Nah, setelah surat permohonannya itu diterima oleh pelayanan di loket TPT, permohonan akan ditindaklanjuti oleh AR untuk perekaman dan pembuatan uraian penelitian. Uraian penelitiannya ini nanti akan diteliti untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Selanjutnya, uraian penelitiannya tadi perlu mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Kepala Kantor. Nah, barulah setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan atau penolakan pemindah bukuan, Kepala Seksi Pelayanan akan menugaskan pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak bukti pemindah bukuan dalam hal permohonan disetujui, dan apabila permohonannya tidak disetujui, akan dicetak penolakan permohonan pemindah bukuan. Nah, selanjutnya, Kepala Seksi Pelayanan akan meneliti bukti atau penolakan pemindah bukuan tersebut sebelum diajukan ke Kepala Kantor untuk memperoleh persetujuan. Setelah itu, bukti PBK atau penolakan yang sudah jadi ini tadi akan ditata usahakan oleh pelaksana di Seksi Pelayanan, dan kemudian dokumen hasilnya akan diserahkan kepada wajib pajak
pajak atau melalui KPP lain untuk kemudian diteruskan ke wajib pajak dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan melalui KPP lain. Jadi di sini inputnya yang di awal adalah permohonan pemindah bukuan dan outputnya adalah bukti pemindah bukuan atau penolakan pemindah bukuan. Next. Nah, kemudian setelah pandemi ini berangsur-angsur membaik, terdapat perubahan layanan perpajakan di DJP saat kenormalan baru. Nah, mulai tanggal 15 Juni 2020 ada beberapa layanan tatap muka yang sudah mulai dibuka, tetapi juga terdapat beberapa layanan yang masih belum dapat dilakukan secara tatap muka. Layanan yang tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka itu ada yang pertama ada pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pengajuan SKF, validasi SSP PPH TB itu dilakukan melalui website www.pajak.go.id. Nah, kemudian untuk aktivasi e-fin itu dapat dilakukan melalui email masing-masing kantor pajak. Selanjutnya, apabila ada kendala lupa e-fin, itu dapat diselesaikan melalui telepon atau email masing-masing kantor dan juga melalui kering pajak. Selanjutnya, yang terakhir adalah layanan VAT refund yang tidak dapat dilakukan tatap muka di bandara itu dapat dilakukan melalui email khusus. Selanjutnya untuk prosedur layanan tatap muka akan dijelaskan oleh Iren. Baik, terima kasih Tunjung. Saya akan melanjutkan tentang proses layanan tatap muka. Wajib pajak diharuskan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan layanan tatap muka. Protokol kesehatannya tersebut antara lain, yang pertama memakai masker, dan yang kedua itu mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, yang ketiga menjaga jarak, dan yang keempat itu melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki unit kerja Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, mengenai layanan tatap muka yang dapat dilakukan pada era kenormalan baru ini, yaitu yang pertama, pelayanan konsultasi dilakukan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu. Dan yang kedua, pelayanan di TPT atau tempat pelayanan terpadu dibatasi sesuai dengan kapasitas TPT di era kenormalan baru. Yang ketiga, pelayanan perpajakan lain yang belum dapat dilakukan secara elektronik dapat disampaikan melalui pos atau jasa kurir. Dan yang keempat, kegiatan edukasi atau penyuluhan diutamakan dilakukan secara daring atau online. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau gitu kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya berkaitan dengan pelayanan publik. Dan tadi ada beberapa contoh kasusnya ya, terutama di DJP. Ya, silakan jika ada pertanyaan atau hal yang ditambahkan. Izin bertanya. Nomor absen 3 Ahmad Buhari. Saya mau bertanya ini, apakah ada indikator pelayanan publik yang ideal atau sifat idealnya itu apakah selalu berubah atau bagaimana? Yang indikator pelayanan publik yang ideal itu seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ahmad, ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya. Ya, Arin silahkan. Untuk terkait penyelenggaraan pelayanan publik, tadi kan diatur juga perilaku pelaksana dan beberapa standar pelayanan dan lain sebagainya. Untuk di penyelenggaraan pelayanan publik sendiri, adakah pengaturan terkait penampilan, dan riasan, dan lain sebagainya? Kalau di swasta kan, di beberapa swasta itu khusus pelayanannya itu ada pengaturannya terkait riasan, penampilan, aksesoris. Kalau misalnya di pemerintahan sendiri, terutama Kementerian Keuangan, ada nggak? Terima kasih. Baik, terima kasih Arin.
Mungkin untuk sesi pertama ini kami buka untuk 3 penanya. Ada pertanyaan lagi? Ya, jawab aja dulu, Sidi. Baik, Pak. Mungkin Ahmad bisa diulang nggak pertanyaan? Oh, kamu nggak dengar pertanyaannya? Iya Pak, agak error di jaringan. Kayaknya dengar tuh. Kebetulan Pertanyaan Pak, siapa? jadi Ahmad. Apakah ada indikator untuk menentukan pelayanan yang baik dan tidak? Itu kan pertanyaannya ya, Ahmad. Iya, Pak. Maaf Pak, bisa diulang? Agak Halo, apakah suara saya terdengar? ya halo. Saya bertanya tadi, apakah ada indikator untuk state bahwa pelayanan publik itu sudah ideal? Dan apakah sifat yang ideal tersebut akan selalu berubah-berubah mengikuti perubahan zaman yang dinamis gitu? Mungkin untuk indikatornya adalah standar pelayanannya lagi ya, dan memang pasti selalu berubah karena selalu ada evaluasi kinerja terkait pelaksanaan tersebut. Jadi evaluasi kinerja yang setelah saya sampaikan tadi juga 1 tahun sekali itu wajib secara rutin, dan memang untuk tinjauan ulang ya terkait evaluasi kinerja tersebut itu dilakukan 3 tahun sekali minimal, kurang seperti itu. Maksudnya kapan suatu layanan itu bisa dikatakan memuaskan, kapan suatu layanan itu dikatakan tidak memuaskan, itu kapan, Nabil? Nah, itu mungkin dari masyarakatnya lagi ya Pak. Jadi apa namanya, harus ada apa namanya, timbal balik atau dari masyarakat atas pelayanan tersebut. Maksudnya timbal balik? Ya mungkin terkait pengaduannya itu seperti apa, layanan tanggapan masukan saran seperti itu. Iya, kalau timbal balik itu kita kaitannya dengan efek asas manfaat ya. Yang lebih tepatnya adalah adanya feedback dari masyarakat. Salah satunya apa yang dibuka yaitu kanal pengaduan, ya kan? Itu salah satu indikator. Tetapi tadi kan sudah disampaikan oleh kelompok penyaji apa yang kita kenal dengan standar pelayanan dan unsur pelayanan publik, yang artinya sifatnya tadi apa? Kumulatif, semuanya harus apa yang tadi menjadi akan gitu. Jadi ada maklumat pelayanannya, ada biayanya, ada pengelolaan sarananya, ada pelayanan khusus yang artinya ketika misalnya ada suatu pelayanan yang tidak memberikan pelayanan khusus bagi kelompok rentan di Indonesia, gitu ya Ahmad ya. Artinya pelayanan publik itu tidak sesuai dengan unsur penyelenggaraan pelayanan publik. Itu dapat dilaporkan, sangat dapat dilaporkan kepada ombudsman yang akan nanti melakukan verifikasi dan pemeriksaan. Tetapi kalau ditanya apakah nantinya gitu ya akan seperti itu saja, jelas tidak. Salah satu contoh nyatanya adalah misalnya saat ini ketika kita menghadapi pandemi, layanan publik itu harus bertransformasi. Mau nggak mau, suka nggak suka, gitu ya. DJP itu dipaksa harus online karena pegawainya nggak boleh ke kantor. Nah, layanan yang seharusnya diberikan secara tatap muka dibatasi. Itulah tadi kenapa adanya informasi mengenai layanan pada kenormalan baru yang ada studi kasusnya pada Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya semula gitu ya, kalau mau daftar
NPWP harus ke KTP, sekarang sudah online. Keberatan pun, ya, upaya hukumnya pun sudah bisa dilakukan secara daring. Itu adalah salah satu bentuk transformasi gitu ya yang mengarah ke arah paperless. Kemudian tadi video pertama yang saya putarkan tentang mall pelayanan publik gitu ya, saat ini guna meng counter ataupun mengatasi permasalahan layanan publik yang sangat rumit, ya, memangkas birokrasi yang banyak di kantornya, memakan waktu, kita harus pindah-pindah ke banyak tempat untuk mengurus beberapa perizinan. Kemudian dibentuklah inisiasi mall pelayanan publik, di mana dalam satu tempat gitu ya, terpadu gitu ya, semua layanan publik dapat diakses oleh masyarakat sekaligus. Jadi bisa bikin paspor, bisa bikin tadi perizinan nikah juga, kemudian dukcapil dalam satu tempat. Nah, ini membuktikan bahwa pelayanan publik dan pelaksanaannya itu sangat dinamis dan adaptif dengan zaman. Menjawab ya, Selamat ya? Iya Pak. Terima kasih Pak. Pak Reza. Terima kasih. Oke. Sama Silakan dilanjutkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Arin tadi. Apakah ada SOP atau aturan terkait penampilan terutama di lingkungan Kementerian Keuangan? Seperti yang kita tahu, Kementerian Keuangan itu dia punya aturan KMK nomor 579 tahun 2014 tentang pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi di situ pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan itu dalam berpenampilan itu sudah diatur, memiliki aturan tersendiri. Kan seperti contohnya waktu kita PKL kemarin kan, kita harus mengikuti gimana sih cara berpenampilan para pegawai di Kementerian Keuangan. Kita harus hari Senin misalnya kita harus memakai pakaian hitam dan bawahan hitam dan atasan putih. Kemudian untuk hari Selasanya kita memakai batik dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebih menurut kami. Terima kasih. Ya, selain itu pun Astri gitu ya, banyak sekali unit ataupun satuan kerja ataupun kementerian yang memiliki apa yang kita kenal dengan seragam layanan. Jadi ada khususnya gitu loh. Kalau di DJP kita biasa kalau misalnya turun gitu ya ke mall atau lagi di pojok pajak atau mana gitu, itu biasanya ada seragam layanannya tersendiri gitu. Jadi untuk menunjang performa, jurus kita juga punya seragamnya sendiri. Jadi seragam itu adalah salah satu bentuk simbol atribut menunjukkan suatu peran bagi pemerintah gitu ya dalam rangka memberikan pelayanan publik gitu untuk mendukung tugas dan fungsinya. Itulah kenapa saya minta dan melatih Anda gitu ya. Setiap presentasi coba deh tampil yang rapi, dandan gitu. Karena apa? Isu di kementerian itu lulusan STAN banyak sekali yang tak mengerti penampilan. Kita tambahkan mata kuliah komunikasi publik, mata kuliah etika profesi untuk mendukung kapasitas soft skill kalian dalam penampilan sebagai frontliner gitu loh. Jadi apa yang diberikan oleh STAN itu benar-benar satu package untuk mempersiapkan kalian gitu. Kalau lulusan STAN nih buluk-buluk banget ya nggak memperhatikan penampilan misalnya kata orangnya, itu coba kita ubah, gitu. Coba kita reformasikan. Jadi ketika Anda tampil gitu ya di kantor gitu ya memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu tidak hanya kemampuan otak Anda gitu, tidak hanya kemampuan kapasitas hard skill kita, tetapi didukung dengan soft skill kita. Tidak hanya tentang cara kita berpenampilan, tapi juga cara kita membawa diri, termasuk public speaking dan kemampuan kita berkomunikasi. Gitu. Karena kita fokusnya untuk memberikan layanan. Gitu, kira-kira. Menjawab ya? Ya, Pak. Terima kasih. Oke, jadi nggak heran gitu kalau kalian melihat kayak Bu Ani gitu ya, Ani Winner, Ani Kinem, Ani Natalia itu benar-benar kita coba lah untuk reform banget dari budaya atau kesan PNS yang apa adanya, serba nggak kelihatan sama sekali performansinya di depan masyarakat menjadi sebuah unit yang bisa profesional untuk itu. Ya, oke, silakan saya kembalikan ke
Baik, Pak. Baik, Pak. Mungkin ada sekitar 15 menit kami lanjutkan pertanyaan atau bagaimana, Pak? Silakan. Kalau ada yang nanya, silakan. Oke, Kalau ada baik. pertanyaan lagi mungkin. Untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Iya, Anissa, silahkan. Tadi kan salah satu syarat untuk mengajukan pengaduan itu mencantumkan nama ya. Kalau misalnya ada masyarakat yang takut untuk mencantumkan identitasnya, apakah boleh mengajukan pengaduan secara anonim? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Anissa. Mungkin satu pertanyaan lagi. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, Hizkia, silahkan. Saya ingin bertanya mengenai ombudsman itu bertanggung jawab kepada siapa dan ada nggak pihak eksternal yang melakukan pengawasan terhadap kinerja ombudsman itu sendiri? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan Anissa terlebih dahulu, yaitu kan salah satu syarat pengaduan itu adalah mencantumkan identitas berupa nama. Nah, bagaimana jika masyarakat takut untuk mencantumkan nama atau identitasnya? Kalau dari syarat, karena memang harus mencantumkan nama, mungkin itu salah satu tujuannya untuk memastikan bahwa laporan yang diberikan itu dilaporkan secara bertanggung jawab. Nah, di samping itu, kalau tidak salah, beberapa layanan pengaduan memang menyediakan laporan anonim. Nah, itu tergantung dari laporan kemana dan untuk laporan. Ombudsman boleh nggak? Sidi. Ombudsman. Spesifik ke ombudsman kan pertanyaannya. Kamu baca pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Ombudsman, baru kamu bisa jawab. Baca. Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pelapor dapat dirahasiakan. Ya, Pak. Oke, jelas Pak? Artinya apa? Jadi kalau dari pemahaman saya, saat melapor dia ada identitasnya, namun tidak dipublikasikan bahwa yang melapor itu adalah yang bersangkutan. Seperti itu, Pak, kalau dari pemahaman saya. Jadi silakan saja Anda bisa mengisi nama Anda asli, kemudian Anda bisa minta untuk dirahasiakan ataupun bisa juga anonimus. Walaupun syaratnya tadi kumulatif ya, dengan isinya dan menguat uraian-uraiannya sebaiknya lengkap. Tapi udah nggak zamannya juga. Pengaduan tuh bisa dari masyarakat, bisa juga dari ombudsman-nya sendiri. Gitu. Jadi dia langsung inisiatif. Tadi kan ada langkah pengaduan kan, bisa dari masyarakat, bisa dari inisiatif pemeriksaan sendiri. Gitu. Menjawab ya. Jadi bisa. Terima kasih Sidi dan Kak Reza. Terima kasih tambahannya, Pak. Ya, langsung pertanyaan Hizkia tadi. Baca lagi tuh undang-undang. Pasal 1 atau pasal 2 tuh? Pasal 2 kayaknya jawabannya. Jadi saya mencoba menjawab pertanyaannya Hizkia, Pak. Jadi tadi pertanyaannya ombudsman itu jawab kepada siapa? Pengangkatan ombudsman, maka menurut saya ombudsman itu akan bertanggung jawab kepada presiden. Nih, pasal 2 baca. Nah. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Pak. Baca.
Nah, jadi Ombudsman itu merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas semuanya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Nah, ya, coba. Ya, jelas ya. Ya, dia bebas campur tangan. Ombudsman itu seperti KPK sebetulnya, tapi dia adalah pengawas eksternal khusus untuk layanan publik, pemberian layanan publik. Tanggung jawabnya kepada siapa? Jelas kepada presiden yang membentuknya. Siapa yang mengaudit ombudsman? Banyak sekali yang mengaudit ombudsman. Apa saja contohnya? BPK dan BPKP dalam kaitannya dengan keuangan. Kalau misalnya dalam hal fungsi dan tugasnya, siapa pengawas mereka? Tak lain dan tak bukan adalah DPR dalam hal untuk menguji kepatutan penugasannya. Jadi DPR itu adalah unsur rakyat. Panggil, ini benar nggak nih badan yang dibentuk presiden? Kerja nggak dia? Yang bisa mengaudit adalah DPR dan juga unsur-unsur pemerintah lainnya yang saling beririsan, BPK, BPKP, KPK yang juga bisa masuk ke dalam fungsi pengawasan terhadap seluruh aparatur pemerintah. Clear ya jawabannya ya? Terima kasih, Pak. Oke, cukup teman-teman untuk ini. Kalau sudah, silakan ditutup. Baik, terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dan tambahan dari Pak Reza. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam presentasi kami kali ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok penyaji. Nggak ada role play-nya ya? Ini harus kita bermain role play kalau yang namanya pelayanan publik. Karena itu hari ini kita mau bermain role play. Tapi kita cari korban ya, si yang main role play-nya. Jadi Anda siap-siap kita bermain yang namanya imaginary ball. Saya punya bola yang tidak kelihatan, gitu ya. Kita hanya bermain sambung kata saja, gampang banget gitu ya. Dalam 3 detik ketika saya memanggil seseorang dan berkata satu kata gitu ya, maka Anda harus menyambung dari suku kata terakhirnya. Misalnya ketika kata yang saya mainkan adalah tisu, maka Iren akan bilang satu. Susu. Susu. Ya. Terus Iren langsung teriak lagi siapa temennya. Siapa temannya. Jadi terus ya, sampai ke orang yang nggak bisa jawab, itu ada siap teman-teman, suku kata terakhir ya. Iya, Pak. Oke, kalau gitu kita mainkan. Siap-siap ya, konsentrasi teman-teman. Kata yang saya mainkan adalah kotak. Ardi pribadi. Kampot. Jadi akhir kata itu dijadiin awal akhir huruf itu dijadiin awal huruf, Pak. Iya, suku kata terakhir. Lemot nih si Ardi. Jadiin awal huruf. Suku kata terakhir. Kamu. Tadi kan saya bilang kan kotak, berarti Oh. Iya kan? Itu suara saya. Oh iya Pak, ya Pak. Ya, kalau gitu ulang deh, nggak usah kata kotak. Katanya adalah sabun. Ardi. Bunda. Ya. Nabil. Maria. Apa tadi Bunda? Bunda. Oh, Bunda Maria. Salah. Ya, Nabil satu ya, suspeknya ya. Bunda tuh berarti kok jadi Maria sih? Kamu lagi mau ke gereja apa gimana sih konsepnya? Bunda. Oke, kalau gitu ya sudah. Nabil silakan bermain. Tunjuk temanmu yang akan jadi teman korban kamu selanjutnya. Teman bermain. Ardi lagi bisa nggak Pak? Boleh aja.
Katanya apa? Kucing. Orangnya Ardi. Kucing. Cinta. Hah? Apa? Cinta, Pak. Apa? Cinta. Cinta. Kan nggak ada ya kalimat itu ya. Aduh. Kalian 61 nih kebanyakan belajar ya, nggak punya sense of humor, cinta gitu ya. Ya udah berarti suspeknya Ardi sama Nabil selesai dong ya. Kalau gitu kita berikan tepuk tangan permainannya Bakti, Pak. cepet Bakti, banget Pak. ini. Bakti, Yang lain Pak. udah selamat. Aduh, ya sudah kalau gitu Ardi dan Nabil silakan role play. Salah satu menjadi orang WP yang marah-marah gitu ya. Salah satu menjadi petugas pajak yang menerima komplain. Ini dia telepon gitu ya. Komplain tentang kenapa dia masih ditagih padahal sudah bayar. Dipahami ya? Silakan kalau begitu. Ardi yang jadi WP, Nabil yang dimarahin. Selamat pagi, Pak Nabil. Selamat pagi. Ini dari KPP Selamat Jakarta. siang, Pak. Udah siang loh. Ini dengan siapa ya? Maaf, siang ya. Ini sekarang sudah siang. Jadi saya dengan mungkin halo? Halo, halo? 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 Ya, halo. Saya selaku aparatur fiskal, ada yang bisa dibantu, Pak Ardi? Iya, ini saya sudah mengisi SPT, lalu saya sudah membayar. Kenapa saya masih diterbitkan SKPKB ya, Pak? Ya, Anda harus sadar diri, Pak. Mungkin karena Anda itu salah menghitung atau segala macamnya, Pak. Jadi, ya, tetap pemeriksaan. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Ya, saya juga sadar. Saya kan sudah bayar ini. Masa masih ditagih lagi? Ya, kalau produk hukumnya SKPKB, ya Anda harus produk hukum, Pak Ardi. Jangan menghalangi produk hukum untuk tetap eksis. Anda bagaimana, Pak Ardi? Ini dengan Bapak siapa ini? Wah, saya kan sih tadi udah ngomong ya, Pak Nabil. Oke, Pak Nabil, bisa saya bilang dengan atasan? Kebetulan saya nggak punya atasan, Pak Ardi. Saya di sini hanya role play aja. Ya, tepuk tangan semuanya. Nanti kamu kalau kayak gitu langsung dipecat loh besoknya. Nggak ada pelayanan seperti itu. Ya, kalau pelayanan coba Ardi sama saya ya. Saya jadi tugas KPP. Gitu. Kamu nelpon saya pakai telepon, gitu ya. Sampai KPP Pondok Aren dengan Reza bisa saya bantu. Selamat siang, KPP dengan Selamat siang, saya Ardi Pribadi. Ini dengan Pak Reza, Pak. Iya, Pak Ardi. Informasi apa yang bisa saya bantu? Pak, ini saya sudah melapor SPT, lalu saya sudah juga membayar pajak yang terutang. Tapi kenapa saya masih ditagih, Pak? Baik, Pak Ardi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, Pak. Tapi sebelumnya boleh saya tanyakan apakah Bapak sudah menyampaikan SPT dengan benar dan lengkap? Saya sudah setahu saya sudah menyampaikan SPT dengan benar, Pak, dengan dan lengkap juga, Pak. Baik, Bapak tidak perlu khawatir. Nanti akan kami follow up ke bagian terkait dengan mencantumkan alasan kenapa SPT Bapak dinyatakan tidak lengkap. Karena jika Bapak menerima SKP kurang bayar, artinya ada proses pemeriksaan yang menyebabkan adanya pajak yang kurang atau belum dibayar oleh Pak Ardi. Oh ya, baik, Pak. Makasih, Pak. Saya yang salah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Ardi, apakah informasi yang saya berikan sudah jelas? Sangat jelas sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak ada lagi, Pak. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih telah menghubungi KPP Pratama Pondok Aren. Semoga usahanya lancar selalu ya Pak. Selamat siang. Jelas, Amin, Pak. Selamat. teman-teman? Gitu ya. Pelayanan saya dengan tadi pelayanan Nabil, gitu. Jadi gitu ya, memberikan pelayanan tadi. Itu tadi kuncinya, itu sudah banyak di komunikasi. Jadi mulai dari tawarkan bantuan, kenalkan diri Anda, memposisikan diri pada penerima. Anda perlu menerima tadi ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Karena dia tidak nyaman. Tapi kita juga bisa menjelaskan. Kalau kita tidak tahu, kita sampaikan bahwa ini akan dieskalasi ke bagian terkait. Udah jelas, dia udah terima, tawarkan bantuan kembali. Apakah sudah jelas Bapak? Ada lagi yang bisa saya bantu? Gitu ya. Terakhir gunakan magic word. Terima kasih telah menghubungi. Semoga usahanya lancar selalu ya Pak. Clear ya? Itu kan yang udah pernah pelajari belum sih? Masa tidak belajar gitu di komunikasi? Kalau gitu satu lagi pemainan ya. Ardi dan kita cari lagi dua korban ya. Kalau gitu. Kita mulai lagi. Kata yang saya akan mainkan adalah jamban. First 3. Bando, silakan. Arin. Dosa. Sidi. Sabuk. Carol. Buka. Hizu. Kapur. Arin. Purwakarta. Anak-anak. Akut. Sakti. Apa tuh? Bunda. Apa sih? Ya, udah salah. Udah. Oke. Satu lagi ya, kalau gitu satunya kita nggak usah pakai itu. Satunya siapa yang bisa jawab pertanyaan saya di chat. Tadi ada saya putarkan video tentang kedalaman laut. Ikan apa yang paling dalam hidup di laut, yang ditemui hidup di kedalaman? Ikan apa? Silakan di chat. Ikan apa yang berdasarkan video tadi ditemukan paling bawah di kedalaman laut? Yang tadi badannya transparan itu, nyimak nggak videonya? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang ngikutin videonya? Ngapain saya putarin kalau saya nggak nanya? Ikan apa? Salah. Jangan ngaco. Yang mana ikan apa di video itu? 3. Namanya adalah ikan. Ini benar di sini, Nabil. Si pelayan yang buruk ini benar. Ikan siput. Ya, oke, benar. Nabil, kalau gitu tunjuk satu orang yang akan jadi pemain role play. Bersama dengan Bakti. Saya nggak jadi role play kan, Pak? Enggak. Kamu nunjuk aja. Kan kamu benar jawabannya. Oh iya. Siapa ya? Tanggal sekarang aja deh Pak absen. Siapa mahasiswa kamu berapa? Tanggal 29 Pak. 29. Ya saya. Oke, kalau gitu ya saya dan Bakti kita dengarkan. Coba ya. Jadi juga sama nih kasusnya. Gitu. Marah-marah. Gara-gara apa? Silakan. Boleh marah-marah. Siapa yang marah-marah? Kayaknya cocokkan Bakti ya yang marah-marah ya. Lebih menjiwai ya kayaknya. Langsung mulai ya, Pak. Marah-marah karena apa, Pak? Bebas kan ini. Ya, boleh dimulai nggak sebelum saya emosi? Oke. Halo, selamat siang. Apakah ini dengan Mas Roy? Baik, selamat siang. Selamat datang di KPP Pondok Aren bersama saya Roy. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya nih Pak, saya kemarin dari KPP Pondok Aren.
Itu ban motor saya kempes kemarin di parkiran, Pak. Itu Bapak bisa kasih tahu nggak siapa yang ngempesin, Pak? Sebelumnya mohon maaf Pak, mungkin nanti akan saya tanyakan kepada security yang bersangkutan yang menjaga pada hari itu. Mungkin bisa Bapak infokan hari apa Bapak berkunjung ke KPP, Pak? Saya lupa, Pak. Saya lupa kapan. Bapak bisa tahu nggak? Bisa nebak itu nggak? Sebelumnya mohon maaf Pak, karena saya bukan dukun Bentar, ya Pak. kok Bapak Jadi ketawa? Saya habis kempes ban, Pak. Kok ketawa? Pak kita kan telepon Pak ceritanya. Oh iya, iya. Sorry. Kelihatan soalnya, Pak. Ya, mungkin bisa kami bantu apabila Bapak bisa menjelaskan lebih rinci mengenai kronologi ataupun waktunya begitu Pak, tanggal berapa, jam berapa gitu. Nggak bisa, Pak. Saya lupa soalnya. Mungkin bisa Bapak bisa, ingat-ingat bagaimana Pak? kalau misalnya kempes di KPP gitu ada uang ganti nggak, Pak? Mohon maaf Pak, mengenai uang ganti mungkin kami hanya bisa melacak mengenai siapa pelaku yang mengempesi ban Bapak. Mungkin mengenai uang ganti itu kami tidak bisa membantu Pak dari pihak KPP. Oke. Karena itu Baik, murni dari kesalahan BP Pak mungkin ya. Kesalahan siapa, Pak? Kesalahan wajib pajak Pak. Karena kami dari Kesalahan pihak saya KPP berarti? juga belum. Enggak Pak. Maksud saya kami dari pihak KPP kan juga belum tahu siapa pelakunya gitu Pak. Jadi kami belum bisa konfirmasi mengenai uang ganti atau yang lain-lain. Oke, siap, Pak. Terima kasih ya, Pak. Baik Pak, ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Oh, enggak cukup, Pak. Waktunya udah habis. Baik, terima kasih Pak Oke. telah menghubungi kami Pratama Kudaren. Selamat siang. Iya, kita berikan tepuk tangan ya untuk Bakti dan Roy yang makin lama kita dengar makin daripada gila, mending kalau saya jadi Roy saya tutup teleponnya tadi, pura-pura aja gitu ya. Terus nanti dia punya telepon lagi, saya nggak mau angkat, biar aja pegawai yang lainnya angkat gitu kan. Karena dia nanyain sesuatu yang nggak bisa kita jawab. Begitu gimana? Sebenarnya kamu gampang saja bilangnya. Tadi kamu berusaha untuk menawarkan solusi, tapi ya kamu tetap yakin bahwa itu nggak bisa diganti gitu. Atau kecuali kamu yang mau ganti karena itu di luar kedinasan dari kita. Tapi kamu harus menyampaikan permohonan maaf tadi ya, lupa. Mohon maaf ya Pak atas kejadian yang terjadi di kantor kami gitu. Sebelumnya apakah Bapak benar-benar mengendarai motor atau dengan ojek online? Gitu. Dia aja lupa hari apa kan? Banyak tuh WP yang agak-agak nggak ngerti, bukan nggak ngerti lagi, dia pura-pura aja nggak ngerti. Nah itu akan menjadi tambahan kita. Teman-teman dapat ilmu, juga dapat praktek ya hari ini menghadapi nanti di lapangan tuh akan banyak orang yang pura-pura gila di depan kita. Jadi kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kira-kira begitu saja teman-teman. Minggu depan kuliah umum. Jadi tidak ada kuliah dari saya, tetapi kuliah umum di hari Sabtu. Kalau sudah dapat pengumumannya nanti juga saya bagikan, silakan dihadiri. Ya pastikan Anda membawa nama baik kelas kita ya, dan sampai nanti ada suara tadi saya bilang suara ayam, suara sapi, suara babi bocor di Zoom dan itu diketahui mahasiswa saya. Jadi tolong hati-hati di situ. Jadi Anda tetap disiplin. Silakan partisipasinya bertanya karena narasumbernya oke banget gitu. Kita kira-kira ketemu di pertemuan ke-7. Ya, pertemuan terakhir saya akan memberikan kuliah dan materi dan itu ada quiz, ada review tes di pertemuan terakhir. Dipahami ya semuanya ya teman-teman. Saya Ari, semuanya tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.